Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nobi Ramadan, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan teorema superposisi, yang mana teorema superposisi ini digunakan untuk menganalisa suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa sumber tegangan dan tahanan. Teorema superposisi ini memudahkan kita untuk mencari arus cabang dengan menganggap sumber bekerja satu persatu. Nah, untuk selanjutnya kita simak video simulasinya. Nah teman-teman, pertama-tama kita akan membuat rangkaian awalnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan resistor, dua disusun paralel, satu disusun seri. Nah, karena nantinya kita akan mencari arus, kita butuh yang namanya ampermeter. Nah, setelah itu jangan lupa kita membutuhkan sumber tegangan. Nah, jika sudah terkumpul semua komponennya, kita hubungkan masing-masing komponennya. Nah, jika sudah, kita rubah masing-masing nilai komponennya. Ini untuk R1 kita rubah menjadi 550 ohm. Untuk R2 nya sendiri kita rubah menjadi 750 ohm. Untuk R3 nya kita rubah menjadi 440 ohm. Nah, untuk tegangan pertama atau S1 kita rubah menjadi 35 volt. Dan untuk E2 kita rubah menjadi 90 volt. Nah, jika sudah seperti ini, kita tahu bahwa teorema superposisi adalah penyederhanaan suatu rangkaian dengan cara mengeliminasi salah satu sumber tegangannya. Teman-teman bisa meninjau dari rangkaian awalnya. Tinjauan pertama, teman-teman bisa mengeliminasi V2 atau V1K itu bebas. Tapi di sini saya akan mencontohkan mengeliminasi V2 atau menghubung singkatkan V2 dan menyisakan V1 sebagai sumber tegangannya. Untuk tinjauan pertama. Untuk tinjauan kedua, teman-teman bisa mengeliminasi V1 atau menghubung singkatkan V1 dan menyisakan V2 sebagai sumber tegangannya. Setelah itu kita running rangkaian ini terlebih dahulu ya. Setelah di running kita bisa melihat masing-masing arus pada tinjauan pertama maupun tinjauan kedua. Di sini kita coba fokus pada tinjauan pertama terlebih dahulu. Kita akan mencari I1 atau I total. Caranya itu V1 per R total. Cara mencari R total itu kan R seri ditambah R paralel. R serinya ini sudah ketahuan 550. Tinggal kita mencari R paralelnya dengan cara R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Nanti hasil paralelnya dijumlahkan dengan tahanan serinya. Hasil akhirnya itu menjadi R total atau tahanan totalnya yang akan dibagi dengan V1. Nantinya akan memperoleh hasil 42,31 mA untuk I totalnya atau I1 nya. Setelah itu kita mencari I2. Caranya itu kita menggunakan rumus pembagi arus. Caranya yaitu R3 tahanan seberangnya per tahanan dirinya R2 ditambah
tahanan seberangnya R3. Ulang, R3 per R2 ditambah R3 dikali I total untuk mencari I2. Memperoleh hasil 15,64 mA. Nah, sedangkan untuk mencari I3, caranya tahanan seberangnya per tahanan dirinya ditambah tahanan seberangnya dikali I total. Ulang, untuk mencari I3 yaitu R2 per R3 ditambah R2 dikali I total. Dan nantinya akan memperoleh nilai 26,66 mA. Nah, selanjutnya kita ke tinjauan kedua ya teman-teman. Tinjauan kedua ini hampir sama dengan tinjauan pertama, yang membedakan hanya nilai paralelnya saja. Nilai paralel pada tinjauan pertama menggunakan R2 dengan R3, sedangkan di tinjauan kedua, nilai paralelnya menggunakan R1 dengan R3. Nah, setelah itu kurang lebihnya sama, yaitu caranya R1 dikali R3 per R1 ditambah R3 untuk mencari nilai tahanan paralelnya. Nah, setelah itu tahanan paralelnya dijumlahkan dengan tahanan serinya untuk mencari tahanan totalnya. Nah, setelah itu nantinya akan dibagi dengan Pi2 yang akan menghasilkan nilai 90,50 mA untuk I totalnya. Ini tenang aja, tanda minus ini cuman membedakan arah arusnya aja, nggak sampai mempengaruhi sama nilai arusnya. Nah, untuk mencari I1 yaitu tahanan seberangnya R3 per tahanan dirinya R1 ditambah tahanan seberangnya R3 dikali I total menghasilkan 40,22 mA. Nah, untuk I3 caranya yaitu tahanan seberangnya R1 per tahanan dirinya ditambah tahanan seberangnya dikali I total. Nah, menghasilkan nilai sebesar 50,28 mA untuk I3-nya. Nah, sampai sini kan kita sudah berhasil menemukan masing-masing arus pada tiap-tiap tinjauan ya. Tinjauan pertama maupun tinjauan kedua. Nah, setelah itu kita akan mencari arus pada rangkaian intinya atau rangkaian awalnya yang sudah terpasang dua sumber tegangan. Kita akan mencari I1 pada rangkaian awalnya, rangkaian intinya, dengan cara I1 pada tinjauan pertama dikurang dengan I1 pada tinjauan kedua, peroleh hasil 2,82 mA. Setelah itu kita akan mencari I2, caranya dengan I2 pada tinjauan kedua dikurangi dengan I2 pada tinjauan pertama, memperoleh hasil minus 74,86 mA. Sedangkan untuk mencari I3 sendiri yaitu dengan cara I3 pada tinjauan pertama ditambah dengan I3 pada tinjauan kedua, memperoleh hasil 76,94 mA. Nah, kita cukupkan dulu penjelasan tentang teorema superposisi ini. Misalkan teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang nggak ngerti, tanya aja di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.